baik yang hadir secara langsung maupun secara daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan pertemuan awal tentang riset kualitatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam riset itu dikenal dua pendekatan, ya, terutama dalam ilmu komunikasi yang selama ini banyak dipakai oleh para sarjana komunikasi, baik sebagai peneliti maupun para dosen. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif dan yang kedua adalah penelitian kualitatif. Sebagaimana kita ketahui, perbedaan di antara keduanya bukan hanya sekedar terletak pada praktek penelitian, tapi juga terletak pada paradigma atau perspektif penelitian. Nah, seperti kita ketahui bahwa penelitian kuantitatif itu memiliki sudut pandang atau berparadigma objektivis, di mana nanti saya akan jelaskan perbedaan dua pendekatan ini. Sementara pendekatan kualitatif memiliki pendekatan atau sudut pandang atau perspektif subjektif. Nanti juga akan saya jelaskan. Tetapi karena tugas saya di sini adalah memaparkan substansi dari penelitian kualitatif, saya coba dalam pertemuan awal ingin memaparkan beberapa hal. Yang pertama, pengantar atau definisi penelitian kualitatif yang kita pegang, terutama dalam penelitian komunikasi. Dan yang kedua, kita membandingkan perbedaan antara paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Serta yang ketiga, nanti saya akan paparkan soal karakteristik dari penelitian kualitatif maksud saya, dari beberapa ahli yang sudah dipergunakan sebagai standar penelitian kualitatif. Kita mulai yang pertama. Apa sih penelitian kualitatif itu? Saya mengambil mengambil resume dari seorang ahli yang banyak dipakai, yaitu Creswell. Dalam bukunya Handbook of Qualitative Research Inquiry, dia menyebutkan bahwa penelitian kualitatif itu berkaitan dengan sebuah proses yang panjang. Proses dalam arti sebuah upaya pencarian kebenaran ilmiah atau scientific truth yang berkelanjutan, artinya continuing gitu. Sebagai sebuah riset sebenarnya tidak ada riset yang berhenti, kecuali mungkin perisetnya yang menyatakan retired atau mungkin dia capek dengan penelitian gitu ya. Tetapi pada prinsipnya riset itu atau penelitian itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan, proses yang panjang begitu, di mana seseorang mencoba menggali apa yang cerita di balik sebuah fenomena, terutama kehidupan manusia. Nah, sebagaimana pada umumnya penelitian kualitatif selalu bersandar pada sebuah kebutuhan, di mana penelitian ini memiliki ciri khas, memiliki keunikan. Apa itu? Penelitian kualitatif ini cenderung didasarkan pada tradisi ilmiah atau tradisi metodologis yang baku. Di mana yang dimaksud dengan tradisi metodologis di sini adalah setiap pendekatan penelitian kualitatif itu memiliki cara pandang, tata langkah, prosedur, dan tujuan penelitian yang dihasilkan atau dicapai, maksud saya. Misalnya, kita akan memiliki prinsip dasar yang berbeda ketika menggunakan fenomenologi dan riset teks. Walaupun dua-duanya masuk dalam tradisi penelitian kualitatif, tetapi kedua pendekatan ini sangat berbeda sekali dalam hal mulai dari definisinya, tata langkahnya atau prosedurnya, sampai misalnya hasil penelitian yang didapatkan. Juga dengan model yang lain, misalnya kalau kita bicara studi kasus, apalagi bicara soal etnografi, apalagi. Dan dalam penelitian kualitatif itu ada hal yang menarik.
Penelitian kualitatif itu datanya tidak berbentuk angka seperti kita belajar penelitian kuantitatif. Misalnya, data dalam penelitian kualitatif itu tidak dalam bentuk data 250 atau 100 km atau misalnya 20 kali menonton televisi misalnya. Itu bukan data kualitatif. Data kualitatif itu lebih banyak berbicara soal hal-hal yang menyangkut opini, sikap, ataupun bentuk-bentuk data lainnya. Misalnya, dalam penelitian kualitatif kita boleh mengatakan bentuk gedung itu adalah data. Upacara masyarakat yang saudara ambil atau rekan-rekan ambil dalam bentuk video itu juga data. Atau misalnya cerita-cerita rakyat berbentuk folklore atau berbentuk narasi-narasi pantun itu juga data dalam penelitian kualitatif. Sehingga kalau kita menyebut data dalam penelitian kualitatif itu sangat berbeda dengan jenis data dalam penelitian kuantitatif. Nah, tugas seorang peneliti adalah mengeksplorasi sisi dalam atau tafsir di balik data kualitatif. Misalnya, kalau kita menyebut frase misalnya atau kalimat pendek berupa seseorang mencuri ayam, itu bukan data kuantitatif, itu data kualitatif. Maka di dalamnya akan syarat dengan informasi baik objektif maupun latar belakang seseorang melakukan tindakan. Seseorang mencuri ayam itu data objektif. Tetapi di balik itu mungkin ada cerita panjang alasan kenapa seseorang mencuri ayam, ya enggak? Bisa saja mungkin ceritanya tentang orang kelaparan, ya kan? Begitu kan ya? Kalau orang mencuri ayam kelaparan atau butuh uang? Bisa butuh uang. Bisa juga jangan-jangan ingin membuktikan keberanian dia dalam mencuri, bisa juga kan? Nah, itu menariknya data kualitatif. Nah, itu adalah sebuah definisi yang singkat menurut saya. Tetapi yang perlu kita jelaskan lebih jauh, kenapa sih penelitian kualitatif saat ini banyak digemari? Saya katakan banyak digemari itu trennya mulai meningkat sejak era mungkin tahun 2000-an. Dulu zaman saya itu lebih banyak penelitian kuantitatif. Nah, kenapa penelitian kualitatif itu sekarang ini mengalami popularitas yang cukup baik? Pertama karena mungkin orang berpikir penelitian kualitatif itu lebih murah dari penelitian kuantitatif. Bisa lebih murah. Artinya much cheaper dari kuantitatif. Penelitian kuantitatif mungkin membutuhkan banyak data dari kuesioner yang disebarkan. Misalnya jarang orang menyebarkan kuesioner jumlahnya 10, 20, 30, bisa 100, 1000 bahkan 2000 untuk penelitian-penelitian dengan jumlah populasi yang besar. Tapi penelitian kualitatif bisa saja kita mewawancarai satu orang. Fenomenologi misalnya, nggak usah banyak-banyak tuh. Misalnya kalau mau cerita fenomenologi tentang anak-anak terlantar, kita nggak harus mewawancarai anak-anak terlantar sekota Bandung. Misalnya kalau di Bandung misalnya, cukup 2-3 orang. Kecuali mungkin tenaga kita cukup besar keluar. Tapi kalau dilihat dari biaya biasanya lebih kecil. Walaupun kita juga punya konsekuensi akibat dengan jumlah data yang kecil itu. Misalnya nanti kita tidak bisa melakukan hukum generalisasi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian kualitatif riset itu adalah katanya sih tidak ada cara yang terbaik dari kualitatif riset dalam rangka untuk memahami kedalaman data atau sebuah peristiwa. Misalnya bentuk penelitian kualitatif itu mirip seorang polisi yang menginvestigasi seorang penindak perilaku kriminal. Kalau polisi hanya mengandalkan data kuantitatif, mungkin dia tidak tahu motif. Mungkin tidak tahu alasan seseorang melakukan tindakan kejahatan. Sebab secara kualitatif orang bertindak kejahatan dengan motif yang berbeda, hukumannya juga berbeda. Ya kan?
Nah, dalam penelitian kualitatif, tugas peneliti itu mirip investigasi seperti seorang polisi. Tapi tentu kita tidak dalam rangka membuktikan kejahatan gitu ya. Tapi dalam rangka misalnya ingin mengetahui mengapa seseorang bunuh diri, misalnya jika diserang atau kenapa seorang jatuh cinta pada si anu dan tidak pada yang lain, itu bisa dalam penelitian kualitatif. Kalau Anda mau, ya. Kenapa seseorang misalnya kalau di partai nggak enak, sekarang lagi musim pemilu, nanti katanya Pak Tuan beli yang mana, nggak boleh. Nah, dalam penelitian kualitatif misalnya, kenapa seseorang melakukan transformasi agama? Bukan saya berbicara seorang boleh tidak boleh, tapi misalnya kenapa seorang pindah agama dari satu agama ke agama yang lain? Secara kuantitatif tidak bisa dibuktikan. Secara kualitatif kita bisa tahu motif-motif kenapa seseorang pindah agama. Kemudian kualitatif riset itu biasanya membantu seorang peneliti kuantitatif untuk mendalami cerita di balik data. Jadi suatu saat penelitian kualitatif dan kuantitatif boleh digabung satu sama lain. Begitu. Next slide, Pak. Berikutnya, saya ingin tahu, satu lagi. Berikutnya, ada definisi yang ringkas yang dikembangkan oleh para ahli pemasaran. Dia mengatakan riset kualitatif itu punya konsep, melibatkan berbagai upaya. Nah, ini data yang digali dalam penelitian kualitatif itu apa sih? Membahas tentang apa yang orang pikirkan dan apa yang orang rasakan. Bayangkan sulitnya melakukan penelitian kualitatif karena kita harus menangkap pikiran dan perasaan orang lain. Benar? Saya kan tidak tahu pikiran Anda. Walaupun Anda duduk di sini mau kuliah, benar nggak? Namamu siapa? Tutup. Mau kuliah, duduk di sini. Iya. Tapi saya tidak tahu pikirannya sedang ada di mana. Jangan-jangan dia ada di Bali. Jangan-jangan dia ada di, jangan-jangan ada di kafe gitu. Walaupun saya tahu, walaupun Anda tahu saya sedang mengajar, Anda kan tidak tahu pikiran saya. Jangan saya memikirkan 20 tahun ke depan saya menjadi apa, gitu kan? Nah, disitulah ada satu hal yang mungkin dalam penelitian kualitatif kita selalu berbicara dengan tingkat kesulitan dan barrier dalam penelitian kualitatif. Karena yang kita gali dalam penelitian kualitatif itu berhubungan dengan apa yang orang pikirkan dan apa yang orang rasakan, termasuk mungkin apa yang orang persepsikan dengan sesuatu fenomena. Contoh misalnya seseorang melakukan tindakan tertentu, kita harus membongkar. Kalau dalam fenomenologi itu disebut dengan motif. Akun itu sama dengan motif. Apa sih seseorang kenapa dia melakukan sebuah tindakan tertentu? Kalau dengan penelitian kuantitatif kita tidak tahu. Karena dalam kacamata kualitatif kita itu dalam memandang sesuatu selalu ada tafsir di balik peristiwa. Tugas seorang peneliti kualitatif adalah membongkar cerita di balik sebuah peristiwa. Seperti kita kuliah, kan tidak tahu sebenarnya cerita orang lain. Orang hanya memandang bahwa sedang kuliah, sedang belajar, sedang mencari ilmu. Walau alam sebenarnya apa yang sedang dicari setiap orang. Nah, dari sudut pandang ini, mari kita bandingkan apa sih yang membedakan di antara penelitian kuantitatif dan kualitatif tentang apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah. Next slide. Saya coba komparasi dari 5 hal sebenarnya, padahal bisa juga dibuat dalam 4 hal. 5 hal yang menyangkut perbedaan apa sih di antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif biasa disebut dengan pendekatan subjektif. Entah kenapa penyebabnya saya tidak tahu. Yang penting penelitian kualitatif itu tafsirnya, namanya seringkali digunakan dengan pendekatan subjektif atau penelitian kualitatif.
Sementara penelitian kuantitatif sering juga disebut sebagai pendekatan objektif, itu berdasarkan kesepakatan. Nah, dari dua perbandingan ini nanti kita melihat dari beberapa hal. Yang pertama, perbedaan terletak pada apa yang dimaksud dengan realitas menurut kedua pendekatan ini. Kemudian yang menyangkut pada bagaimana cara menggali realitas di antara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, berkaitan dengan tindakan manusia atau human nature. Dan yang keempat, perbedaan di antara keduanya terletak pada kerangka metodologi. Jadi tata langkahnya itu berbeda satu sama lain. Kita lihat yang pertama. Secara ontologis, penelitian kualitatif itu memiliki asumsi nominalisme. Sementara penelitian kuantitatif memiliki asumsi realisme. Perbedaannya terletak pada cara pandang mengenai apa yang dimaksud dengan realitas, termasuk apa yang dimaksud dengan data dalam penelitian keduanya. Menurut penelitian kualitatif, katanya yang namanya realitas, termasuk kebenaran ilmiah, di luar diri manusia itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Dalam arti begini, orang kualitatif selalu memberi identitas, selalu memberi identitas bahwa yang disebut data atau yang disebut dengan realitas itu hanya sekedar ciptaan atau ciptaan, rekayasa atau cara bagaimana manusia menstrukturkan sesuatu. Jadi bagi para peneliti kualitatif, nama, konsep atau label itu sifatnya artificial, buatan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa hari ini bahagia, itu karena Anda mengatakannya. Hari ini misalnya kita sepakat karena kita mengatakannya, karena kita memberi label. Tapi kalau manusia memberi nama yang lain, mungkin akan berbeda. Beliau namanya Putu. Nama lengkapnya Putu Nanda Pratama. Bagaimana kalau saya beri nama Muhammad Bagus? Kira-kira kita mempersepsinya berbeda kan? Beda ya. Putu itu pasti berasal dari Bali. Padahal walaupun orang Bali saya beri nama dia Muhammad Bagus. Gimana? Apakah persepsi kita akan tetap atau berubah? Berubah. Jadi realitas itu diciptakan sedemikian rupa. Maka seperti dalam bidang politik, Anda usah percaya semua hal itu, karena nanti pun akan berganti. Ya, termasuk Anda cinta teman sebelah gitu, itu akan berganti seiring waktu gitu kan. Iya, kalau Anda bersahabat gitu ya, makanya jangan terlalu cinta. Sesuai dengan waktu itu akan bergeser. Yang hanya ada tinggal komitmen saja. Benar kan? Kok saya jadi melo gitu ya? Maksudnya di luar diri manusia yang berpikir, katanya realitas itu sifatnya rekayasa, artifisial, deburan ombak keras. Ya karena kita memberi makna deburan ombak keras. Padahal mungkin kalau kita menyebut dalam kondisi psikologis yang lain, kita melihat deburan ombak itu menjadi indah, ya enggak? Walaupun ombaknya sama-sama keras gitu misalnya, tapi karena hati Anda sedang gundah, lihat ombak itu kesel aja gitu. Bisa ya? Bisa kan? Anda lagi bahagia kan sekarang? Lagi banyak uang gitu. Lagi bahagia belum tentu karena banyak uang kan ya? Nah, pokoknya lagi bahagia, maka melihat sesuatu itu menjadi indah. Tapi kalau kita lagi banyak tugas dari dosen, lihat pelayanan Pak Jojo misalnya kita sebelum gitu ya, maka lihat sesuatu menjadi tidak indah gitu. Nah, jadinya bagi para peneliti kualitatif seringkali tafsir itu dipengaruhi oleh bagaimana manusia memikirkan.
Oleh karena itu hukum penelitian dalam penelitian kualitatif itu sangat relatif. Kemudian yang kedua, dalam penelitian kuantitatif tidak demikian katanya. Yang namanya realitas itu selalu ada, walaupun manusia tidak memikirkannya. Saya sedang tidak memikirkan deburan ombak, tapi deburan ombak tetap ada. Saya sedang tidak memikirkan misalnya jatuhnya sebatang pohon, tapi sebatang pohon tetap jatuh, walaupun saya tidak memikirkannya. Nah, dua perbedaan ini yang membedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian penelitian kualitatif itu di dalam menggali kebenaran ilmiah menggunakan pendekatan epistemologi. Sementara kuantitatif menggunakan pendekatan positivisme. Antipositivisme artinya, antipositivisme penelitian kualitatif itu di dalam melihat sesuatu berupaya atau berupaya menjelaskan sesuatu yang tidak berpola. Melihat yang disebut dengan kebenaran ilmiah itu seperti data yang berserakan, lalu kemudian dia membuat pola-pola. Sehingga penelitian kualitatif itu tidak punya pola dasar yang baku. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dia cenderung melihat fenomena sosial itu berdasarkan hubungan sebab akibat. Ada polanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilihat dalam melihat tindakan manusia, penelitian kualitatif itu cenderung menganggap manusia itu free will, otonom, punya kemampuan untuk menentukan nasib sendiri atau kemauan sendiri. Misalnya kalau Anda mau kuliah, ya kuliah, tergantung Anda mau gitu. Kalau Anda tidak mau kuliah, kata orang kualitatif, ya wajar aja, boleh-boleh saja, karena manusia itu punya free will, punya otonomi yang tidak dipengaruhi oleh dimensi-dimensi di luar dunia. Ya, Anda sekarang sedang dalam kondisi human nature-nya dalam pendekatan deterministik, itu dipengaruhi oleh faktor luar. Karena datang ke sini disuruh ibu dosen, kan ya, bapak dosen, itu pendekatannya deterministik. Tapi kalau Anda bilang, saya tidak mau kuliah karena kuliah tidak bermanfaat, boleh saja, itu kualitatif. Seorang kualitatif dalam melihat tindakan manusia itu harus melihat dari berbagai hal. Karena tidak sama seseorang mengambil tindakan tertentu tergantung pada kemauan dari orang itu. Jangan menganggap bahwa faktor lingkungan selalu berpengaruh pada diri manusia. Dalam hal tertentu kan kita tidak tahu apa yang menyebabkan orang bunuh diri. Mungkin bukan karena faktor lingkungan. Apa yang menyebabkan orang tidak puas dengan hidupnya? Bukan karena tidak punya uang. Sangat bervariasi penyebab seseorang itu melakukan tindakan tertentu. Sementara orang kuantitatif atau penelitian objektif selalu menganggap manusia itu selalu dipengaruhi faktor-faktor eksternal. Lingkungan adalah faktor deterministik, faktor penentu. Seperti kita saat ini kuliah karena disuruh bapak, kuliah karena pingin, ya karena disuruh orang lain gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, secara metodologis, perbedaan di antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Orang penelitian kualitatif itu menggunakan pendekatan selalu ideografis. Artinya, pengumpulan data dan pengamatan itu dilakukan secara langsung, tidak boleh diwakilkan. Jadi kalau saya mau meneliti keberadaan suku tertinggal, saya harus terjun ke dalamnya. Dengan begitu saya mengamati secara realitas, secara langsung. Itulah yang disebut dengan pengamatan ideografis, karena saya menangkap tanda-tanda dari orang itu. Saya ingin mengetahui kedalaman sebuah sungai, saya terjun langsung, harus berenang. Itulah yang disebut dengan perspektif. Orang kuantitatif enggak. Dia cenderung nomotetik. Dia bisa menggunakan protokol-protokol risetnya untuk memahami realitas. Misalnya menggunakan instrumen, questionnaire, ya kan? Menggunakan daftar wawancara, dan yang mewawancari buat orang lain. Nah, itu karakteristik perbandingan antara kuantitatif dan kualitatif. Sekarang yang terakhir, saya ingin bercerita sedikit ciri-ciri dari penelitian kualitatif. Ada beberapa ciri dalam penelitian kualitatif. Next slide. Penelitian kualitatif yang pertama ditandai dengan proses penelitian itu dilakukan secara natural setting. Ini saya ambil dari Bogdan Budiman, Eisner, dan William. Jadi penelitian kualitatif itu
dilakukan atas dasar atau upaya di mana peneliti itu tidak mengintervensi, mengganggu orang-orang yang diamati. Dia berupaya masuk ke dalam sebuah sistem yang dia teliti dengan tidak mengganggu bagaimana orang itu berinteraksi satu sama lain. Diusahakan, walaupun ya bagaimanapun manusia mengamati manusia tetap ada gangguan juga kan ya. Dia mau datang mau ngapain sih gitu. Kenapa dia mau wawancarai saya sih gitu kan pasti. Tapi dengan tahapan-tahapan tertentu, seorang peneliti sebenarnya dalam waktu yang cukup panjang, jangka yang cukup panjang, dia berupaya membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang diamati. Makanya penelitian kualitatif jangan sebentar ya, jangan 2 hari, 3 hari gitu. Kalau bisa penelitian kualitatif itu 1 tahun gitu, dan Anda lulus tidak tepat waktu dan dia bahaya nanti. Tapi mungkin bisa dilakukan lebih awal gitu ya. Itu yang pertama. Jadi dia harus natural setting, tidak boleh mengganggu. Misalnya kalau punten ya, maaf ya, misalnya kita tidak boleh memaksa orang untuk mau diwawancarai dalam penelitian kualitatif. Kalau dia bilang saya tidak mau diwawancarai karena saya tidak enak badan, oke lah. Mungkin Anda harus menggunakan cara yang lain. Menemani dia lagi sakit, itu juga sebuah penelitian. Misalnya Anda mau meneliti misalnya kenapa seorang putus hubungan gitu dengan temannya, itu tuh kan tidak mungkin diwawancarai ya kan? Orang lagi putus masa diwawancarai kan gitu ya. Mungkin Anda harus mengamati, mengobservasi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dalam penelitian kualitatif, peneliti itu adalah key instrument. Artinya, peneliti itu tidak mewakilkan pada instrumen-instrumen sekunder. Misalnya, berbeda dengan kuantitatif yang menggunakan angket. Itu tidak boleh dalam penelitian kualitatif. Sebaiknya peneliti itu terjun langsung, merasakan bagaimana panas dinginnya suasana penelitian. Seperti kita mau menangkap suhu, jangan mewakilkan pada termometer gitu. Anda harus pegang langsung gitu. Atau mau mengetahui dalamnya sungai, Anda harus berenang, tenggelam. Ya, tapi yang tenggelam itu nanti ada mati gitu dalam penelitian. Atau dalam penelitian kualitatif kan banyak orang juga dia tidak selamat dalam penelitian karena mungkin dia jatuh cinta, mungkin dia juga terlalu menjadi bagian dari masyarakat itu sehingga dia lupa menjadi dalam proses penelitian. Kemudian data itu dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar. Oke. Kemudian hasil penelitiannya lebih berorientasi pada proses, bukan produk. Beda dengan penelitian kuantitatif, selalu berorientasi pada hasil pengujian. Kita pada tahapan-tahapan penelitian. Kemudian analisis datanya cenderung menggunakan pendekatan induktif, tidak menggunakan teori sebagian besar. Teori biasanya digunakan pada akhir penelitian atau dihasilkan dari proses penelitian. Kemudian fokus pada pendapat orang yang diteliti atau disebut dengan model quotient knowledge. Kita menangkap apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Kemudian laporannya cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang lebih ekspresif dan persuasif. Hanya penelitian kualitatif itu seseorang harus berlatih menulis. Kalau Anda punya kebiasaan menulis status Facebook juga nggak apa-apa gitu ya. Menulis status Instagram juga kan menulis gitu ya. Cenderung bahasa kita itu harus lebih luas, lebih bisa menarik orang untuk membaca, dan lebih menekankan pada poin-poin penting sesuai dengan kebutuhan hasil penelitian atau tujuan penelitian. Nah, saya kira itu poin-poin penting yang harus saya jelaskan pada bagian tentang pengantar penelitian kualitatif. Mudah-mudahan Anda paham tentang apa itu definisi penelitian kualitatif, ciri-ciri penelitian kualitatif, dan yang lebih penting lagi Anda bisa membandingkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.